Hamdan jiddan hamdan kathiran tayyiban wa mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini di Masjid Az-Zumar atau yang menyaksikan tayangan dari Zoom atau YouTube dari siarannya Az-Zumar, mudah-mudahan Allah SWT masukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Baik, kita lanjutkan di bagian ketiga dan terakhir insya Allah bab sholat ini, karena ini merupakan pembelajaran yang sangat singkat. Biasanya materi ini kegedean apa ya mikrofonnya, kok mencuit ini? Enggak. Biasanya 3 materi ini setidaknya ada 6 pertemuan, jadi nggak buru-buru. Jadi ini kesannya kayak squeezing 3 materi terus dipadetin gitu. Tapi tujuan dari panitia DKM ingin memperbaiki sholat kita semua. Mudah-mudahan dengan pembelajaran singkat ini kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa mau mengoreksi diri, berpegang kepada apa yang Rasulullah SAW lakukan, karena kita ibadah itu memang harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Mohon izin Ibu, karena ini kita persingkat jadi ngobrolnya agak dikurangi ya Bu ya. Iya, mohon maaf. Jadi kemarin kita sudah belajar 2 pertemuan dari mulai berdiri takbiratul ihram sampai kemudian berdiri dari ruku atau i'tidal. Sekarang kita belajar tentang bab sujud sampai salam. Rasulullah SAW beliau melakukan ketika begitu banyak cuaca yang beliau lewati, mau panas mau dingin, beliau biasanya hanya melapisi dengan semacam suhrah. Suhrah itu apa kalau di kita pesujudan ya? Kan biasanya suka ada yang bawa sajadah kecil. Nah ini nih, seperti ini nih. Sajadah kecil begini. Ya, itu cuma buat pesujudan. Kalau Rasulullah SAW dulu punya dari anyaman pelepah daun kurma. Itu yang dianyam kadang-kadang sampai hitam. Kenapa hitam? Karena kening Rasulullah SAW yang basah itu ketika kena ke pelepah daun kurma itu biasanya sama kayak kita kalau pakai tikar sering-sering kena air, itu kan lama-lama apa namanya, kayak berjamur gitu ya, hitam-hitam gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada dari antara para sahabat yang tidak sanggup menempelkan dahi ke tanah, maka biasanya mereka membentangkan kain. Tadi saya udah minta jangan ngobrol ya Bu ya. Masih ngobrol juga ya. Mohon maaf ya ganggu ngobrolnya. Jadi nggak enak saya ganggu orang ngobrol. Apa Ibu aja yang ngobrol, saya nggak usah ngajar. Jadi ketika ada kain misalnya sorban gitu ya, maka sorban itu yang dipakai buat alas. Tapi tidak dibolehkan yang nempel sama badan kita, yang dibawa sama kita itu dijadikan sebagai alas sujud.
contoh, kalau kita bawa sorban, misalnya sorbannya ditaruh sebelah kiri misalnya gitu ya. Terus kita ambil kain itu kemudian kita tutupkan ke lantai supaya kepala kita nggak panas gitu ya. Mas, mohon izin bisa geser nggak biar nggak nutup pintu jalan. Masnya pindah ke sini. Iya. Nanti kalau ada yang di situ juga tendang aja. Iya, masuk lagi Pak, jangan ganjel pintu. Terus geser lagi. Baik. Jadi kalau misalnya nempel sama badan kita, yang di badan kita turunin sekalian. Jadi ini contoh nih, pinjam punyanya Pak Boy nih. Mohon izin. Nah, ini misalnya katakanlah ini sorban, ya. Katakanlah ini sorban. Jadi kalau ini dipakai begitu ya. Terus kita sujud. Sujud itu terus karena panas, kita terus ganjel panasnya itu pakai sorbannya. Nah, ini nggak boleh ada yang nempel di badan kita begini. Yang ini turunin sekalian. Jadi tidak ada yang menempel pada badan kita di bawah-bawah, itu dijadikan sebagai alas sujud. Turunin sekalian. Jadi ini yang dijadikan sebagai alas sujud. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau yang begitu. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, bumi seluruhnya dijadikan masjid dan alat untuk bersuci, artinya debunya. Ya, kecuali 2 tempat yang tidak boleh. Apa? Kuburan dan kamar mandi. Jadi nggak boleh kita ibadah di kamar mandi sama di kuburan. Maka dikatakan bahwa maka sebelumku mereka tidak dapat melakukan demikian karena mereka sholat di gereja-gereja dan kuil-kuil. Karena memang sinagog itu dianggapnya kuil sama Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kita perlu pahami, misalnya kita diundang ke Kanada. Kanada itu muslimnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kira-kira kalau pas musim dingin, ada masjid gede nggak di sana? Nggak ada. Maka yang terjadi, yang di sana kawan-kawan komunitas muslim di sana kerjasama sama pihak gereja, numpang di hallnya gereja. Boleh? Hadis ini menyatakan boleh. Selama tidak ada yang najis. Gitu. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara yang tidak banyak tempat ibadahnya, kita beruntung kita pakai karpet. Saudara-saudara kita di Palestina, di antara reruntuhan puing rumahnya. Jumatan dengan kondisi seadanya begitu. Kita enak nih pakai AC, minimal kipas angin lah, gitu. Ya. Tapi kalau nguap ditutup ya. Nah, kemudian sujud di tanah becek itu ketika Rasulullah SAW pernah ketika turun hujan masjidnya tergenang air. Kalau Bapak Ibu tak tahu, di Masjid Nabawi itu kontur aslinya tanahnya itu berpasir. Jadi kebayang ya kalau kegenang air pasti becek. Gitu. Nah, sekarang sih enggak, udah pakai karpet, udah AC, udah bawahnya udah marmer ya. Tapi artinya kalau kita kemudian misalnya kemana? Ke satu wilayah terpencil, terus kemudian tidak ada tempat yang pantas untuk kita jadikan sebagai masjid, maka dimanapun kita, hatta itu becek, kita tetap harus sholat. Gitu. Nah, Rasulullah SAW cuma melakukan di sujud itu di atas tanah yang becek, bahkan pernah dilihat Rasulullah SAW itu di keningnya kelihatan bekas lumpur. Nah, ini yang saya bilang tadi, khumrah. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah sujud di atas tikar yang sudah hitam karena lama dipakai. Kemudian bangkit dari sujud, dikatakan bahwa tidak sempurna sholat seorang sampai sujudnya tulang punggungnya tenang. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, lalu bangkit dari sujud sehingga duduk dengan tegak. Dikatakan bahwa jika kamu bersujud maka hendaknya kamu menekan
apabila bangkit dari sujud, ya, i'tidal, maka duduklah di atas betis kiri. Nah, beliau alaihissalatu wassalam menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kanannya ke arah kiblat. Jadi kalau seperti yang kita perhatikan pada saat kita sholat subuh, ya. Jadi duduknya duduk iftirash. Jadi begitu dari selesai sujud, maka sujud itu menempelkan kedua tumit, ya. Tapi para ulama melakukan perbedaan pendapat yang dibolehkan kalau lebar kakinya, maka itu maksimal sejengkal, jangan lebih dari sejengkal. Jadi usahakan dia dirapetin begini. Nah, kemudian jari-jarinya dihadapkan ke kiblat dengan menekan. Jadi bukan cuma sekedar naruh begini, ya. Jadi ditekan. Ini juga dengkul nekan, tangan nekan, semuanya nekan. Nah, begitu selesai sujud, maka kemudian beliau duduk di betis kiri, menegakkan kaki kanan, jari-jari kanannya menghadap ke kiblat. Seperti ini. Ini yang kita lihat di slide ini. Jadi beliau alaihissalatu wassalam menegakkan kaki kanannya, maksudnya telapaknya yang ngadep ke atas, ya. Ini bicara ideal ya, kalau ada yang bekas stroke, ada yang kakinya mungkin bermasalah, nanti Bapak Ibu lihat ada yang begini duduknya, maka nggak apa-apa, ya. Kemudian istirahasnya lama. Kadang-kadang Rasulullah SAW menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya, maksudnya ik'a, itu dirapatkan begini. Jadi ini boleh duduk di atas dua tumit. Yang nggak boleh duduk seperti anjing yang dibuka kakinya seperti ini. Ini nggak boleh. Yang dibolehkan ik'a itu seperti ini. Nanti kalau Bapak umroh, haji di Masjidil Haram akan banyak ketemu orang yang duduknya begini. Ada juga yang ngikutin Ibnu Abbas, disilangkan telapak kaki kanannya diletakkan di telapak kaki yang kiri seperti ini. Ini juga boleh. Nah, ya. Maka dikatakan sampai tulang belakangnya rata dan mapan. Ya. Jadi beliau melamakan duduknya hampir sama dengan sujudnya. Terkadang beliau lama sampai dikatakan beliau alaihissalatu wassalam telah lupa. Nah, bacaan iftirasnya diantaranya adalah Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini, ya, wa anifini warzuqni. Ini ada beberapa perbedaan. Bahkan seperti yang sering kita baca, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, itu juga boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi yang lafaz aslinya rata-rata yang seperti ini. Kemudian kalau ada anak nangis dalam keadaan perang atau Rasulullah SAW kepengen mempercepat sholatnya, beliau hanya duduk iftirash seperti tadi dengan membaca Rabbi firli, langsung sujud lagi. Tidak mau mengganggu perasaan si bayi yang ditinggal sholat sama ibunya. Ya. Baik. Kemudian beliau kadang-kadang membaca kedua doa tersebut ketika sholat malam. Jadi ketika beliau alaihissalatu wassalam bertakbir dan sujud di kedua kalinya, beliau alaihissalatu wassalam nyuruh orang yang salah dalam sholatnya untuk melakukan yang seperti itu. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan kepada beliau setelah menyuruhnya untuk melakukan tumakninah, jangan buru-buru ketika duduk di antara dua sujud. Jadi betul-betul duduk bertumpu, punggung rata, itu yang namanya tumakninah. Kemudian hendaknya kamu mengucapkan Allahu Akbar lalu sujud sehingga ruas-ruas tulang punggungmu rata atau mapan. Makanya kemarin kita udah pernah bahas waktu panjangnya sajadah jadi penting. Ya, alhamdulillah Azumar sudah minimum requirement-nya sudah ada ini. Maka tinggal kita yang mau manjangin sujudnya sesuai dengan lurusnya tungkai. Kemudian melakukan hal itu dalam semua sholat kamu, kata Rasulullah SAW. Dalilnya jelas. Kemudian takbir di sujud yang kedua, Nabi SAW kadang mengangkat kedua tangannya sambil takbir. Nanti kalau Bapak Ibu belajar mazhab Syafi'i full, maka kita akan melihat Rasulullah SAW itu dikabarkan sama beliau, menurut Imam Syafi'i, beliau lebih sering mengangkat tangannya. Itu bahkan dari sujud ke rukuk, dari sujud ke duduk di antara sujud, itu bahkan pakai tangan. Kalau kita belajar Imam Syafi'i, gitu.
Kemudian beliau alaihissalam menyuruh melakukan itu kepada orang yang salah dalam sholatnya, sebagaimana perkataan beliau kepada orang ini untuk menyuruhnya melakukan sujud yang kedua. Beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Beliau katakan alaihissalam, lakukan hal ini di setiap ruku dan sujud. Jika kamu melakukannya dengan sempurna, maka sempurna sholatmu. Jika kamu mengurangi sedikit saja dari itu, maka kamu sudah mengurangi sholatmu. Maka kalau ada yang merasa bahwa tadi saya ngimamin agak lama sujudnya, rukuknya, karena memang kepengen menikmati sholat itu ya seperti itu, gitu ya. Terus tumpuan tangan, nah ini yang tidak termasuk dalam sunnah. Jadi Rasulullah SAW kalau selesai dari sujud yang kedua, begitu selesai beliau sujud yang kedua, ini sujud kedua ya, dari satu rakaat. Begitu mau berdiri itu ada banyak. Dari duduk mau berdiri. Ada yang kemudian beliau alaihissalam seperti menggulung roti. Jadi menggulung roti itu kadang bertumpu dengan tangan seperti ini. Kalau Bapak Ibu tahu gulung roti zaman dulu, kalau gulung roti sekarang kan pakai mixer. Gimana gulungnya? Gini, enggak. Gulung dulu itu ya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Seperti gulung roti, seperti gulung adonan. Jadi kadang bisa begini, kadang bisa begini, kadang bisa begini. Tapi ada kala juga Rasulullah SAW pernah berpegang kepada tumpuan paha kiri, kemudian berdiri dengan tumpuan tangan kanan. Dan ini dihitung oleh para ulama tidak termasuk sunnah. Artinya bebas. Jadi ini tidak masuk, kalau kita mengerjakan itu proses kayak Rasulullah SAW yang gitu banget, itu malah nggak ada sunnahnya. Gitu. Jadi berdiri ya sebisanya kita berdiri aja. Ada yang begini boleh, mau pakai tangan begini juga boleh, gitu. Mau model kayak tadi satu-satu gini, seperti Rasulullah SAW juga, ini juga pernah. Jadi ini bukan termasuk sunnah. Baik. Pada rakaat kedua, Rasulullah SAW mengawali bacaan dengan Alhamdulillah tanpa diam terlebih dahulu. Ya. Jadi begitu berdiri langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat bacaan-bacaan seperti ini biasanya datang dari Ibnu Abbas. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kalau zaman Rasulullah SAW dulu ada mikrofon seperti ini nggak? Nggak ada. Kira-kira yang bisa dengar Rasulullah SAW itu yang dekat atau yang jauh? Yang dekat. Jadi ini contoh nih, contoh. Mas, sini mas. Bentar aja, bentar. Sini. Sini. Berdua. Sini. Satu di sini, ini ceritanya Abdullah bin Umar ceritanya. Ini ceritanya Abdullah bin Umar. Kamu sini. Sini, ikut sholat sama saya. Ya. Baik. Kelamaan mencetnya. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu biasa sholat bareng bapaknya. Jadi lebih sering mendengar Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah. Kedengeran sama beliau. Boleh duduk lagi, bawa ini. Jadi nggak usah buka kaleng kongguan. Udah dapat wafer. Duduk. Ya. Jadi begitu, yang lain nggak usah ngiri ya. Beli sendiri. Jadi
Begitu bismillah yang didengar oleh Ibnu Umar adalah bismillah yang sir. Sedangkan yang bismillah tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW menurut Ibnu Abbas yang sholatnya agak jauh. Jadi jangan kaget kalau kemudian, loh, ada hadis yang bilang baca, ada hadis yang bilang nggak baca. Ada 26 hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak baca basmalah. Nah itu kemudian terjadi perselisihan antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas tadi. Ini contoh ya. Persisnya di situ mungkin agak ke kiri dikit apa nggak tahu saya. Tapi ceritanya kira-kira kalau dari guru-guru kami begitu dulu. Tapi yang dulu mereka nggak dapat wafer kayak gitu enak. Taib. Al-Fatihahnya tiap rakaat, tapi 2 rakaat atau 1 rakaat setelah rakaat yang kedua itu tidak perlu membaca surat pendek atau surat panjang sekalipun. Jadi hanya khusus di tiap rakaat di antara takbir dengan ruku. Dibaca Al-Fatihahnya sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa lakukan seperti itu dalam sholatmu pada setiap rakaat di sholatmu, di riwayat yang lain ya. Bahkan beberapa riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan pada setiap rakaat ada Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu harus di tiap sholat. Kecuali mu'allaf nggak hafal Al-Fatihah. Loh iya dong. Mu'allaf boleh bareng sholat berjamaah sama kita nggak? Dia nggak hafal Al-Fatihah. Sholatnya sah? Sah. Jadi nggak usah dipersulit. Nggak hafal Al-Fatihah mana bisa sholat? Nggak bisa. Boleh. Bareng sama kita. Tasyahud, ya tasyahud yang baik yang awal maupun yang akhir, yang maghrib maupun yang subuh atau yang duhur, asar, isya. Maka dikatakan di sini Rasulullah SAW duduk tasyahud setelah rakaat kedua, ini subuh. Atau yang 4 atau yang 3 pasti rakaat kedua pasti duduk tasyahud. Kemudian dilakukan seperti sholat subuh menurut Nasai, beliau alaihi salatu wasallam ihtiras, duduk di antara telapak kaki kiri yang tadi. Ya, kaki kanan tegakkan seperti beliau duduk di antara duduk 2 sujud. Begitu juga ketika beliau duduk tasyahud awal dan sholat pada yang 3 atau yang 4. Jadi rakaat kedua selalu iftirash. Ya, iftirash itu duduk di betis sebelah kiri. Jangan kaget kalau kita umroh ngelihat ada orang yang kebalik. Ada yang kirinya yang tegak, kanannya yang didudukin. Mungkin dia kidal. Nggak tahu juga. Biasanya interpretasi para ulama-ulama di negeri yang beragam itu kadang-kadang beda-beda. Beliau alaihi salatu wasallam menyuruh orang yang salah sholatnya untuk melakukan seperti itu. Kalau kamu duduk di pertengahan sholat, jadi kalau pertengahan sholat itu antara yang 4 berarti pertengahannya 2. Duhur, asar, isya. Hendaklah kamu melakukan tumak ninah lalu hamparkan telapak kaki kirimu kemudian baca tasyahud. Yang dimaksud ini tasyahud awal. Duduknya tasyahud, Rasulullah SAW melarang duduk di atas tumit seperti duduknya anjing yang tumitnya kepisah. Yang tadi, yang saya contohkan. Ya. Tapi ik'a yang tumitnya ditempel kemudian duduk di atas tumit, maka yang begini dibolehkan. Muslim dan Abu Ana meriwayatkan bahwa kalau duduk tasyahud, Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas paha, bukan di lutut. Tapi ada sebagian nanti menyatakan boleh berpegang kepada ujung paha, boleh memegang lutut. Itu masalah khilafiyah yang enggak terlalu ini harus gini itu enggak. Kemudian meletakkan tangan kirinya pada paha kiri. Nah, ada riwayat yang lain menyebutkan pada lutut. Jadi kalau yang satu pegang lutut, satu pegang paha, enggak usah di lutut, enggak usah gitu ya. Biasa aja. Karena boleh paha, boleh lututnya. Tapi merenggangkan telapak tangannya di atas lutut. Jadi bukan dirapetin, bukan ditutup, tapi direnggangkan. Jangan bertumpu. Nah, misalnya gini, bertumpu itu gini, yang nggak boleh. Ini nggak boleh. Duduk begini dalam sholat nggak boleh. Bertumpu di tangan kiri. Kalaupun sakit, maka nggak usah duduk begini. Duduk aja di kursi kayak ibu tuh. Nggak usah maksa. Jadi daripada duduk bertumpu dengan tangan kiri. Ini nggak boleh. Ini dilaknat. Bahkan ini seperti duduknya Yahudi. Ya.
Makanya bapak-bapak kalau sholat nggak kuat, tumpunya bukan di sini. Dia justru disuruh bertumpunya di lutut. Maka diluruskan yang bagian kiri, jadi dia bertumpu di lututnya sendiri. Makanya yang kanan jadi nekuk sikutnya ke pinggang, baru kemudian mengisyaratkan tangan. Nah ini nahan yang ini. Jadi bukan bertumpu pada di luar sholatnya. Bisa dipahami sampai sini? Dikatakan ini adalah duduk yang dibenci atau duduknya orang yang dimurkahi, ya. Seperti duduknya orang-orang yang diazab. Orang Yahudi sholatnya begitu. Kemudian isyarat jari, ini beberapa versi, ada kurang lebih sekitar 8 hadis yang menyatakan isyarat itu nanti interpretasinya macam-macam. Ada yang nunggu asyhadu alla ilaha illallah, ada yang begitu, jangan kaget. Ada yang dari awal, ada yang goyang-goyang. Iya. Dan riwayatnya banyak. Dan itu masalah, ada riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan semuanya silahkan. Selama ada dalilnya, silahkan dipelajari. Tapi kalau Bapak Ibu mau meritil sampai detail, oh hadis ini kalau dalam mustalah hadisnya, oh ternyata ada ilatnya. Oh hadis ini ternyata dalam takhrijul hadis disebutkan bahwa dikritisi bahwa dia dibawa oleh seseorang yang bla 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 bla. Nyari amannya dari awal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah sampai habis. Tidak bergerak dan dimulai sejak awal. Itu yang paling sore. Itu yang paling kuat. Jadi kalau, tapi jangan kaget, maksudnya kalau dari ada yang tengah-tengah asyhadu alla ilaha illallah digoyang sekali habis itu turun lagi, jangan kaget karena memang interpretasi dari beberapa ulama memang seperti itu. Khilafiyah itu biasa. Oke. Jadi bukan untuk diberantemin. Mengacungkan telunjuk ibu jarinya sambil memegang jari tengah. Jari tengahnya dipegang. Ada yang dibentuk lingkaran begini, ada yang kemudian digenggam semua jari-jarinya. Interpretasinya banyak, macam-macam. Kenapa bisa ada interpretasi beda-beda gitu, Ustaz? Kadang-kadang para sahabat ngelihatnya Rasulullah SAW pada saat sholat di masjid. Ada istri yang merhatiin beliau setiap hari sholatnya di rumah seperti itu. Maka perbedaan antara penglihatan istri dengan para sahabat biasanya ada perselisihan tentang bagaimana menggerakkan atau melakukan ini dan itu. Dan itu biasa. Jadi saya kepengen kita semua hatinya longgar terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, bukan prinsip. Yang salah yang nggak sholat. Ya. Kemudian ada riwayat yang beliau Rasulullah SAW menggerakkan jari dan seterusnya. Nah isyarat telunjuk ini Rasulullah SAW merenggangkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian Rasulullah SAW menggenggam semua jari tangan kanannya dan mengkancungkan telunjuknya ke kiblat, bukan ke karpet. Bukan ke karpet, tapi ke kiblat. Jadi lurus. Jadi kalau kiblatnya bener, nunjuknya ke arah Hajar Aswad. Ya. Jadi bukan di, kan kadang-kadang ada tuh, at-tahiyatul. Mungkin dia punya orang dalam ya. Malas banget, cuma tinggal nunjuk doang aja. Tunjuk yang benar ke kiblat. Bahkan beberapa ulama di kalangan Syekh bin Baz, Syekh Albani, kekinian, itu melihat ada beberapa catatan bahwa Rasulullah SAW menegakkan lurusnya jari telunjuknya ke kiblat, bukan ke bumi. Meskipun kalau secara logika kita, ini Jakarta, naik pesawat 9 jam, beda 4 jam kan agak melengkung nih. Jadi kalau nunjuk lurus itu sebetulnya kalau nembus bumi, nanti ketemunya Hajar Aswad juga, enggak gitu. Ya, itu kan logik gitu, gini doang. Nah, ini kalau ditembus ini Ustaz pakai bor, wah nanti ketemunya Hajar Aswad, enggak gitu juga. Ya. Jadi enggak pakai logika. Ya, kita ikut Rasulullah SAW aja. Kemudian sebagian sahabat mengambil satu perbuatan atau meniru para sahabat, yaitu menggerakkan telunjuk sambil berdoa. Mereka lakukan itu dari awal sampai akhir. Jadi makanya saya bilang kalau ada yang berbeda sama kita, dah biarin. Oh dia milih yang itu hadisnya.
Kita milih yang kita paham saja. Gitu. Baik, tasyahudnya Ibnu Mas'ud agak beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini sengaja saya jajarin karena mohon izin sekali lagi, kitab bab sholat melihat Nabi sholat ini adalah saya kumpulkan dari 3 kitab besar. Al-Wajiz, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, sama sifat sholat Nabi. Gitu. Jadi dirangkum jadi satu. Maka kemudian terjadi beberapa hal yang bisa jadi sangat berbeda. Ini lebih banyak dari ini sebetulnya. Ini karena Pak Mansur minta saya untuk 3 kali pertemuan, saya udah di squeezing gitu. Nanti boleh minta sama Pak Nanang ininya, materinya. Nanti akan diteruskan di Azumar, katanya ada 12 kali pertemuan tapi nanti di subuhnya. Karena mau direntetin sama sholat sunnahnya sekalian. Jadi ngurut semua sunnahnya dikerjakan semua. Tapi di sini dikatakan bahwa ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ini tasyahudnya Ibnu Abbas. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling banyak kita baca. Ini yang paling banyak kita temui di sekitar kita. Ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini yang kalau doanya sering dinyanyiin sama anak-anak kita pada saat selesai kita khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, itu doanya Ibnu Abbas kalau selesai baca Quran. Dan semua kaidah tafsir sebaiknya mengerucut kepada Ibnu Abbas. Ya, lebih nyari aman. Gitu. Kemudian ada tasyahudnya Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ada lafaz assalamu alayka ketika Rasulullah SAW masih ada. Begitu wafat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud menyatakan diganti assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan pakai domir K, karena K itu orangnya masih ada depan. Tapi ini kemudian menjadi persilangan pendapat, khilaf di antara para ulama. Jadi kalau ada yang masih baca assalamu alayka, ya nggak apa-apa. Ada yang baca pakai assalamu ala nabi ngikut Ibnu Mas'ud, juga nggak apa-apa. Balik lagi, berbeda itu biasa. Baik. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ketika Rasulullah SAW ada bersama kami, ya, assalamu alayka. Tapi kalau begitu wafat Rasulullah SAW, assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Selain Ibnu Mas'ud, ya, sahih dikabarkan bahwa sahabat dulu ketika Nabi masih hidup mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tapi begitu wafat Rasulullah SAW maka diganti menjadi assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka. Sholawat, nah ini yang kemudian sering kita bingung. Sholawat yang paling gampang adalah niru Rasulullah SAW. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Yang dibaca dalam sholat tidak perlu tambahan sayyidina. Di luarnya monggo silahkan. Di luar sholat ya. Jadi kalau dulu itu ada buku tuntunan sholat lengkap yang gambarnya hijau, ada 3 gambar, nah itu ada tambahan sayyidina, sebaiknya sayyidina tidak perlu dibaca. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ardh innaka Hamidum Majid. Tapi kalau di luar itu sholawat Ibrahimiyah pada saat kita misalnya sholat mayit, boleh di takbir yang kedua kita baca pakai sayyidina, dibolehkan. Jadi khusus untuk tahiyat pada saat kita sholat maka tidak perlu dibaca sayyidina. Karena sayyidina itu seperti penghormatan yang sifatnya pengagungan. Jadi sayyid itu kayak kita ngomong baginda. Ya, maka di dalam sholat nggak perlu. Kemudian beliau mengajarkan beberapa lafaz sholawat. Di antaranya ini yang saya bilang. Ini di antaranya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali baiti wa ala azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad. Ya, ini yang pendek-pendek atau ini yang paling sering kita baca.
Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi kalau kita bingung-bingung sholawat yang paling lengkap apa? Sholawat ini. Sholawat Ibrahimiyah. Karena Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim AS itu dua-duanya adalah uswatun hasanah. Sementara ayahanda Ibrahim alaihissalam itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Ibrahim punya Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub punya Yusuf. Itu berantet tuh. Ya. Nah kemudian dari Ibrahim alaihissalam punya Ismail, terus kemudian ujung-ujungnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya. Banyak udah pernah ngantuk nih. Suara saya terlalu merdu mungkin. Baik, rakaat ketiga sampai 2 rakaat dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukuh yang diumpamakan seperti rukuhnya binatang itu untuk khususnya untuk ibu-ibu itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu dilarang atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Maksudnya sujud? Iya Pak, sujud. Tadi bilang ruku, oke. Sujud, okay. Maaf ya, Ustadz, sujud. Dimaafin nggak Bu? Tenang. Jadi, terus yang kedua Pak Ustadz, satu lagi. Apabila kita saya misalnya ketinggalan sholat, apakah itu rokaatnya itu hilang karena kita nggak kebagian Al-Fatihah? Apa bagaimana Pak Ustadz, mohon pencerahannya? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sujud yang tidak diperbolehkan tadi yang kayak anjing duduk di antara 2 tumit yang terpisah. Oke, coba praktekin duduk sujud yang kakinya misah. Coba praktekin. Ayo praktekin semua. Sujud. Nah, itu lebarin kakinya, lebarin. Nah, terus duduk di antara sujud. Nah, ini masih boleh. Tegakin tapi di luar tumit. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh, ini nggak boleh. Dulu nggak. Ini kalau orang ngecek kolesterol biasanya begitu. Loh, serius. Ada orang yang duduk begini nih. Ini untuk ngecek kolesterol. Ini nggak boleh nih. Duduk begini ini nggak boleh. Tapi ini buat ngecek kolesterol. Kalau sakit katanya kolesterol tinggi. Oke, ini nggak boleh. Yang boleh seperti apa? Yang kanan ditegakkan, duduk di betis kiri. Coba contohin Pak. Nah, kayak gitu. Itu yang benar. Atau ditumpuk telapak kaki kanan ditumpuk dengan telapak kaki kiri. Seperti kaidahnya Ibnu Abbas. Ini yang dibolehkan. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh yang tadi misah. Kalau IKA diketemuin malah nggak apa-apa. Oke? Nanti belum ngomongin sujud belum. Ibu nyali di tikungan ini. Oke, ya nggak apa-apa. Yang kedua tadi apa? Oke, ketinggalan sholat itu nanti dibolehkan seseorang tidak perlu membaca Al-Fatihah pada saat dia dapatkan rukuknya imam. Imam rukuk nih, Allahu Akbar, kita datang. Gak usah buru-buru ya, gede, gak usah. Santai aja. Kalau dapat, kalau enggak. Allahu Akbar. Ikut rukuk kita. Sami Allahu liman hamidah, dapat kita. Maka enggak perlu baca Al-Fatihah lagi. Tapi begitu kita datang, mereka imam lagi rukuk, kita masuk. Sami Allahu liman hamidah, enggak dapat tuh. Nggak ngulang, nambahin 1 rakaat. Karena yang tadi belum dapat rakaatnya. Ali pernah begitu. Jadi Ali mau masuk ke masjid, ternyata di depannya ada seorang kakek-kakek Yahudi. Dia nggak tahu kalau itu Yahudi. Pokoknya kakek-kakek aja. Begitu susah jalannya, Ali nungguin dari belakang tungguin pelan. Nggak tahu soal depan masjid belok kanan, telat dia jadinya. Ali saking sopannya, nggak kayak anak sekarang. Kalau bisa dijorokin tuh. Jorok lu. Enggak ya, enggak gitu ya kalau di sini ya. Buktinya tadi dapat wafer tadi enggak dimakan ya, enggak ngotot-ngotot.
nggak ngotor-ngotorin karpet. Jadi Ali begitu masuk masih dapat rukuknya, maka dia tidak membaca Al-Fatihah, padahal nggak dapat Al-Fatihah, tapi dapat rukuknya. Jadi hitungan nggak perlu ikut adalah rukuk. Mbok ya ditutup tuh Bu, gelap-gelap gitu, tiba-tiba hitam gitu. Gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi? Nanti belum. Iya. Ya. Nah, yang nggak boleh kepala dulu. Kan kemarin udah dibahas kita, boleh tangan dulu boleh. Oh, Masya Allah. Videonya nggak lihat juga? Minta sama Pak Boy. Jadi boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Jadi kalau misalnya lutut dulu, Bu, izin, nggak usah dilempar. Buah gitu sampai masjidnya geter. Loh, pernah nggak ngerasain? Jangan dilempar. Padahal kita kalau bisa pelan-pelan tuh pelan-pelan aja gini. Bisa kan? Nggak usah sampai gluk, goyang semua itu. Kalau tangan dulu juga boleh. Tangan dulu juga boleh. Rasulullah SAW pernah mengerjakan dua-duanya. Ketika sudah sepuh beliau pakai tangan dulu. Waktu masih muda pakai lutut. Yang nggak boleh kepala dulu. Iya. Itu namanya tiko sewat, cek orang Sunda namanya. Ada lagi? Ya, mangga. Asal jangan nanya sujud tangan di mana. Belum. Kita lagi berjamaah nih Pak Ustadz. Tiba-tiba gempa bumi gitu Pak Ustadz. Nah, itu apakah kita tetap sholatnya atau kita mencari keamanan bubar gitu atau Pak Ustadz? Itu mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ini, ibu mesti belajar perbedaan antara sholat tumakninah dengan mati husnul khotimah. Loh, mati husnul khotimah diantaranya apa? Mati kerubuhan tembok. Nah, kalau gitu kira-kira perlu panik nyari tempat perlindungan atau enggak? Enggak perlu, sholat aja, mati deh. Karena apa? Husnul khotimah ini. Jadi nggak usah panik meskipun goyang kanan, goyang kiri. Loh, gempa kan gitu, Bu. Wih, wah makin kenceng mana lampu goyangnya gitu lagi. Nggak tahu berapa skala Richter sampai bisa begitu. Tapi nggak usah panik kalau toh memang Allah kehendaki kita wafat dalam sholat, husnul khotimah. Kerubuhan sama tembok, husnul khotimah. Jadi nggak usah heboh sama itu. Ibu begitu keluar, yang lain selamat, ibu doang mati karena ketiban karena nyari selamat. Itu gimana tuh? Agak apa tuh? Agak suul khotimah apa khotimah itu nggak tahu. Biar Allah yang hitung lah gitu. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana menyikapi ketika terjadi gempa, gitu ya. Baik. Antisipatif banget Ibu. Ada lagi Bu? Malah ngedongeng sendiri di belakang. Ada wafer lagi nggak? Bapak ada? Baik, kelas kita lanjut ya. Perhatikan rakaat yang keempat. Ketika Rasulullah SAW tidak bangkit sama seperti tadi, beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan saat takbir. Lu kan lagi sujud tuh saat. Iya, kaidahnya Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngangkat, jangan kaget. Sebelah kita adalah ngapain dia ngangkat tangan? Oh, Syafi'i kali. Jadi berbeda itu biasa. Selama dia tahu, dia berpegang kepada dalil yang ada, maka nggak ada masalah. Kemudian, nah ini persis seperti yang kemarin, bangkit, ya. Kemudian dia duduknya seperti tadi. Nah, sujud posisinya itu adalah seperti kemarin, kita boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan telinga. Itu posisi tangannya, gitu. Mengenai tentang ada isu, katanya kalau perempuan harus menyempitkan sikutnya, wah itu bleketot nggak karuan itu. Jangan ya.
Selama tidak ada dalil yang mengharuskan, maka nggak perlu dilakukan. Sholatnya laki-laki sama perempuan sama. Oke. Rakaat keempat juga sama. Kunut nazilah. Nah ini nih yang saya bilang nanti. Nah ini Bu. Masih jauh, jadi masih berapa slide lagi dari saya lewatin. Ibu kecepatan nanyanya. Jadi ini nanti aja. Saya balik lagi. Oke. Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ini bagian dari yang Rasulullah SAW pernah lakukan selama sebulan penuh di tiap sholat. Duhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, apalagi subuh. Tapi kunutnya kunut nazilah. Isinya apa? Rutukan. Bacaan doanya kurang lebih begitu beliau sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan dengan suara keras, beliau angkat tangannya dan makmum di belakang beliau alaihi salatu wassalam baca amin. Tapi beliau hanya meminta 1 bulan penuh. Sekarang kalau kita misalnya imamnya baca kunut nazilah di duhur, asar, maghrib, isya, buat saudara-saudara kita di Palestina bisa? Bisa, nggak ada masalah. Agar Allah SWT membantu mereka. Ini diantaranya, ya Allahumma anjil dan seterusnya. Ya, kalau ini spesifik, ya kepada siapa, kepada siapa. Ya Allah selamatkan Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, dan Ilyas bin Abi Rabi'ah. Kuatkan dari suku Mudhar. Ya, ini waktu di boykot, waktu dikepung. Ini dalil kunut nazilah. Kalau kita sekarang untuk saudara-saudara kita di Palestina, bisa saja kemudian ketika nanti kita sholat maghrib, tiba-tiba di ruku yang terakhir, sami Allahu liman hamidah, Allahumma firlil jamil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Terus aja gitu sampai selesai. Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Filistin, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan ya rabbal alamin. Baru Allahu akbar baru sujud. Ya. Biasanya pakai fansurna 'alal qaumil kafirin. Tergantung imamnya nanti baca kunut nazilahnya lafaznya yang seperti apa. Jadi nggak harus seperti ini, karena ini lafaz kunut nazilah yang Rasulullah SAW lakukan pada saat suku Mudhar. Baik. Kunut witir. Nah, kunut witir ini nanti berantem ya antara yang mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi atau Ambali. Karena biasanya beliau alaihissalam baca kunut witir itu doanya seperti yang kita baca pada sholat subuh pakai kunutnya Imam Syafi'i. Allahumma adini fi man adait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawalla, dan seterusnya. Berhentinya di mana? Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Gitu. Jadi kita nggak usah amin lagi terus. Wa'ina katak diwalayu'dhar. Ya, ini beberapa hadis, ya, lafaznya panjang. Nah, kunut witir, para sahabat yang meriwayatkan ini tidak menyebutkan adanya kunut, jadi berbeda itu biasa. Gitu. Kadang beliau lakukan, karena Rasulullah SAW biasanya melakukan itu yang seperti saya sampaikan kemarin di riwayat Al-Hakim. Kunut yang Rasulullah SAW tidak pernah lepaskan pada saat sholat subuh itu adalah Sami Allahu liman hamidah, hamdan kathiran, thayyiban, wal mubarakan fih, wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, itu yang nggak pernah ditinggal. Gitu. Tapi Imam Syafi'i menyatakan angkat tangan sambil baca Allahumma dini fi iman adai. Yang witir tadi, ngambilnya dari kunut witir. Dan diakui oleh beberapa ulama fikih bahwa jumhur ulama bahkan dikatakan bahwa mewajibkan kunut witir ini pendapat yang lemah dan tidak berdasar pada dalil yang kuat. Karena dari 4 mazhab itu cuma Imam Syafi'i yang kemudian melakukannya. Tapi ini merupakan sikap lapang, maksudnya Ibnu Hammam tidak fanatik terhadap mazhabnya. Jadi
monggo-monggo saja. Sekali lagi, berbeda itu biasa. Nggak usah buat berantem. Baik. Setelah rakaat keempat, Rasulullah SAW duduk tasyahud akhir. Ini yang disebut dengan duduk tawarruk. Gimana duduk tawarruk? Kaki yang tadinya didudukin, ditaruh di bawahnya kaki kanan. Coba dilakukan bareng-bareng. Duduk tawarruk. Kaki kanannya ditegakkan, kaki kirinya ditaruh di bawahnya kaki kanan. Kaki kiri taruh di bawah kaki kanan. Duduknya di atas bokongnya yang kiri. Nah, seperti itu. Jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat gitu. Ya. Baik, kalau yang kesulitan nggak apa-apa. Baik, silakan balik lagi. Jadi punggung telapak kaki kirinya menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, sehingga menjadikan kaki kiri berada di bawah paha dan punggung betis kaki kanan. Dan menegakkan telapak kaki kanan, tapi kadang mendatarkannya. Artinya mau ditaruh begitu juga boleh. Mau ditegakkan begini juga boleh. Berbeda itu biasa. Beliau alaihi salatu wassalam menahan tubuhnya pada lutut kiri seperti yang tadi saya bilang. Bukan di luar, tapi di lutut dengan telapak tangan kirinya. Maka Rasulullah SAW mencontohkan sholawat seperti yang tadi di tasyahud awal sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Sama persis. Ya. Rasulullah SAW pernah mengucapkan doa seseorang dalam sholatnya, tapi dia lupa mengucap pujian kepada Allah dan sholawat. Maka Rasulullah SAW bilang, orang ini buru-buru banget. Kenapa? Enggak menyebut asma Allah, enggak ada sholawatnya. Padahal kalau yang namanya berdoa itu urutannya pertama siapa? Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, orang tua. Keempat, keluarga, pasangan. Kelima, kerabat. Keenam, diri sendiri. Jadi kalau udah belajar ini nanti kita sedikit belajar tentang dzikir ba'da sholat. Ya, kalau sempat waktunya. Maka mohonkan kepada Allah, yaitu pertama Allah, kemudian baru sholawat. Nah, ini sebelum terakhir, sebelum salam, dimohon kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang melengkapi dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang ringkas begini. Ya. Maka beliau dari 4 itu. Kemudian sebelum salam boleh kita menambahkan doa yang ingin kita tambahkan. Contoh, surat 25 ayat 74. Tanpa membaca walladzina yaquluna, enggak usah dibaca. Langsung apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu juga ada doa tambahan yang kalau kalian bertasyahud, kata Rasulullah SAW, minta perlindungan pada Allah dari 4 perkara tadi, siksa jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan keburukan dajjal. Kemudian hendaklah dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang dia inginkan. Yang paling gampang apa? Rabbana atina. Udah, itu kena semua itu. Ya. Sepupu kena, anak kena, tetangga kena, besan, calon besan, semua kena itu. Merembet soalnya. Sapu jagat namanya juga. Baru kemudian salam. Nah, jangan kaget kalau nanti ada imam yang bacaannya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya nggak dibaca lagi. Yang kedua. Atau kurangin 1. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum. Atau dibalik.
Assalamualaikum kanan, ke kiri dia nggak baca. Ini boleh, berbeda itu biasa. Ya. Ada yang ditambahkan di wabarakatuhnya, maka ini boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi, ketika menolak ke kiri cuman assalamualaikum. Kadang beliau mengucap salam sekali saja dengan ucapan assalamualaikum, ya. Jadi ada dalil-dalil yang mengetengahkan itu. Jadi kita kalau sudah tahu terbiasa. Tapi kalau nggak ngaji ini bingung dia. Lah, kok nggak salam? Lah, kok cuma sekali? Wah, aliran apa ini? Ngaji sama siapa tuh di Azumar? Nah, ini yang nggak boleh. Begitu salam, membuka tangan. Assalamualaikum. Kan ada suka begitu tuh. Nggak boleh. Seperti ekor kuda. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Kalau ada yang begitu, kasih tahu. Tapi kasih tahu bukan pas lagi sholat. Begitu dibuka langsung taplek gitu, bukan. Pas habis selesai sholat. Kita sudah belajar fikih sholat bareng sama Ustadz Dodi di Azumar. Itu nggak boleh. Hadisnya ada. Kalau nggak percaya, foto ini, cepret, kasih ke dia. Atau minta materinya sama Pak Boy. Pak Nanang ada? Minta di WA aja Pak Nanang. Pak Nanang siap. Saya nggak punya nomor ibu. Takut dicurigain sama bapak ntar. Nomor siapa nih? Iya. Kok ada tulisan sayang? Gak tahu namanya Eza Yayang. Taib. Seorang di antara kamu cukup meletakkan tangan di atas pahanya, kemudian ucapkan salam dengan menoleh ke saudaranya yang ada sebelah kanan dan kiri. Itu aja cukup. Tanpa harus membuka tangannya. Nah, cara sholat wanita ini sudah diatur baik pria maupun wanita. Kata Rasulullah SAW, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada hadis menyatakan untuk para perempuan, lihat bagaimana istri saya sholat. Nggak ada. Nggak ada hadis itu. Berarti apa? Sama. Ibrahim An-Nakha'i kan bahwa wanita melakukan pekerjaan dalam sholat seperti halnya kaum pria. Syaratnya sahih. Jadi kalau ada yang menyatakan harus menyempitkan di bagian siku, dalilnya lemah. Hadisnya mursal bahkan. Imam Bukhari dalam Tarikh As-Saghir meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ummu Darda ketika dia duduk dalam sholat sebagaimana duduknya laki-laki pada seorang wanita yang paham agama. Berarti laki-laki dan wanita tata cara sholatnya sama. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Alhamdulillah, selesai ya. Nggak ada wafer lagi tapi nggak apa-apa ya. Baik. Yakin nggak ada pertanyaan? Oke, kita praktek sekarang. Nah, oke, saya madep ke Bapak Ibu ngadep ke kiblat. Saya biar melihat Bapak Ibu. Berdiri di mana saja, monggo silakan. Ambil tempat. Silakan. Ambil posisi aja. Mana aja. Supaya nggak nyampur, bapak-bapaknya boleh maju 2 langkah nggak? 2 langkah. Iya. Ibu-ibunya takut keganjel, dapat bokong. Baik. Pertama, tumitnya disejajarkan, ngadepnya ke kiblat, sejajar dengan bahu. Yang ketemu adalah bagian pinggir kaki. Mohon izin dirapetin yang udah punya soft, rapetin. Nah, buka Pak, jangan dirapetin begini, tapi dibuka sejajar bahu. Tumitnya sejajar bahu. Kakinya nggak boleh begini, karena kalau begini ngadepnya yang satu ke Manchester, yang satu ke Johannesburg sana, Afrika Selatan. Tapi kalau kakinya dilurusin, ngadepnya ke kiblat.
lurusin. Oke? Nah, mohon izin. Yang soft kedua agak mepet boleh? Soft kedua mepet. Iya, sampai pundaknya nempel. Ini cuma praktek sebentar aja. Bapak baju merah boleh geser? Iya. Baik. Nah, ini mepetnya nggak harus yang mepet sampai di pepet-pepetin gitu, nggak usah. Oke? Nggak usah. Karena Rasulullah SAW itu yang namanya mepet itu jangan sampai ada anak kambing yang bisa lewat di antara kita. Nah, ini anak kambing bisa lewat nggak? Kalau masih bisa, tutupin. Buka kakinya, Mas. Yang abu-abu, buka lagi. Sejajar bahu. Kira-kira bahu kita semana, lurusin. Sejajar bahu. Tumitnya yang dibuka. Jadi kalau gini nih, tumitnya yang dibuka. Nah, gitu. Tumit dibuka. Nah, kalau sudah begitu, ini kira-kira anak kambing bisa lewat nggak? Kalau masih bisa lewat, rapetin lagi. Nah, ngerapetin itu kemana? Kalau imamnya di sini, berarti ngerapetinnya ke tengah. Ya. Nah, kalau kayak tadi saya sholat, saya bilang soft kedua mohon isi yang tengah dulu. Jadi bukan mepet kiri dulu, terus kemudian diisi yang kanan, enggak. Dulu para sahabat biasanya ngisi yang kanan dulu. Kenapa? Karena kepengen lihat Rasulullah SAW begitu selesai, Assalamualaikum, Rasulullah SAW biasanya duduk ngadepnya ke kanan. Kepengen lihat mukanya Rasulullah SAW. Saking sayangnya para sahabat itu sama Rasul. Tapi beliau sering menyatakan bahwa ngambil posisinya ambil yang tengah dulu. Nanti mulainya belakang itu tengah, baru isi sebelah kiri kanannya sampai penuh. Begitu juga yang perempuan. Diisinya yang mana? Diisinya yang kalau ada hijab, maka isi yang depan hijab dulu. Isi, baru belakangnya. Baik, kita mulai ya. Tangannya begitu takbir, boleh dua ya. Boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Senyamannya Bapak Ibu saja. Nggak usah dihadepin ke mukanya. Ngadepnya ke kiblat. Pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Tahan, tumakninah. Allahu Akbar. Tahan, tumakninah. Terserah lo ya, mau di bahu boleh, di telinga boleh ya. Oke, tahan. Itu tumakninahnya. Allahu Akbar. Kemudian letakkan di dada. Terserah, mau yang Imam Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Hambali boleh. Yang Syafi'i digenggam pergelangan tangannya. Maka diletakkan di antara perut dan dada. Ya. Adik-adik jangan ngobrol dulu ya, kita belajar salat dulu ya sayang ya. Ya, Dek ikut yuk sayang yuk. Ikut yuk. Yang laki-laki sini aja. Masa kumpul perempuan, beraninya perempuan. Oke. Kemudian nanti ada pelajaran khusus kita baca Al-Fatihah sambil belajar artinya, tapi nggak sekarang. Oke. Itu urusannya Ustadz nanti. Oke, kita selesai nih baca Al-Fatihah sama surat. Tapi izinkan saya untuk ngebarengin Bapak Ibu lafaz aminnya, tarikannya seiring napasnya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biar bareng. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tarik napas bareng. Baru amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik napas. Amin. Yang tadi nggak ambil napas dulu kecepatan. Ya, nggak bisa bareng sama malaikat yang aminnya nanti diampuni dosa-dosa Bapak Ibu. Ya, kalau buru-buru begitu, dolin, amin, itu buru-buru. Ya, nggak gitu. Ulang lagi ya. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik nafas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Yuk tangannya, tumakninah, baru taruh di lutut. Allahu Akbar. Lututnya, punggungnya ratain punggungnya semaksimal mungkin. Tangannya dibuka sedikit supaya membentuk busur. Baik, pandangannya ke tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya tumakninah. Jangan cuma sekedar. Kadang-kadang kan ada tuh yang punya orang dalam kan gitu. Janganlah ya, kita nggak punya orang dalam. Jadi tumakninah, baik itu di pundak maupun di telinga. Tumakninah, jaga sebentar. Allahu Akbar.
Turun, terserah ya, saya nggak mau merintah. Mau lutut dulu, mau tangan dulu, monggo kerso, silahkan. Allahu Akbar, sujud. Nah, boleh di sejajar telinga, boleh di sejajar pundak. Ibu mau izin agak maju sedikit tempat sujudnya, maju dikit, geser maju dikit. Baik, jadi tungkainya jadi lurus. Baik. Hidung nempel boleh, jidat aja boleh. Yang bagus, kening sama hidungnya nempel dua-duanya. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Baik, Allahu Akbar. Duduk pertama iftiras, mohon izin. Duduknya kaki kanannya ditegakkan, kaki kirinya didudukin. Duduk di betis yang kiri. Boleh, ini seperti Ibnu Abbas. Dibolehkan. Atau ditegakkan, duduk di tumit, dua-duanya nempel nggak apa-apa. Iya, rapatin. Iya. Nah, ini IKA namanya, dibolehkan. Nanti kalau kita umroh, banyak menemukan orang-orang di Saudi banyak yang begini. Iya, tinggi. Baik. Ini boleh dihamparkan kakinya, boleh ditegakkan. Tergantung posisi kebiasaan kita. Oke? Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Hidung dan dahinya kena. Oke. Bacaannya dari mulai yang subhanaka Allahumma wa bihamdik boleh, ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik boleh. Bacakan doa buat suami dan anak-anak, istri boleh, silahkan. Tapi kalau sholatnya sendiri, oke. Allahu Akbar, berdiri. Rakaat pertama berdiri, langsung berdiri, terserah mau pakai tangan kiri, mau tangan kanan, mau numpuk, mau apa segala macam. Kembali lagi tangannya seperti menggenggam pergelangan karena kita pakai Syafi'i. Oke, yang kedua. Sekarang tahiyat akhir. Ini sudah selesai ruku, yang kedua sudah selesai sujud, yang kedua kita langsung posisi tahiyat akhir, berarti duduknya tawarruk. Silakan. Allahu Akbar. Langsung duduk tawarruk. Jadi imamnya sudah tawarruk nih. Jadi bapak telat, ibu telat, duduk tawarruk. Tawarruk terakhir. Tawarruknya maghrib atau tawarruknya duhur, isya. Maka kaki kirinya masuk ke bawahnya kaki kanan. Duduknya di panggul kiri. Oke. Posisi tangannya, mukanya bawa ke situ. Jadi jangan dilirik jauh-jauh gitu, tapi diperhatikan. Wajah kita melihatnya ke telunjuk. Jadi arah pandangan ada berapa tempat? 2, tempat sujud sama tempat telunjuk kita. Yuk lihat. At-tahiyatul, lihat telunjuknya. Lihat, bukan telunjuk saya, lihat telunjuknya sendiri. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Yang tadi assalamualaikum dan seterusnya. Oke, sekarang berdoa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil kubri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Tambahin tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu. Imamnya duluan. Kan biasanya suka balapan tuh, enggak. Tunggu dulu sampai imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ikut. Selesaikan salam kedua, baru kita. Ya. Makanya kemudian kalau kita ke mana? Ke masjid-masjid yang pakai tarhim, imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nggak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah dengar? Nah, itu berarti tunggu 2 salam dulu imam baru kita mengerjakannya. Oke? Ulang. Tadi tahiyat akhir. Yang tadi doa Rabbana hablana tadi. Masih lihat telunjuknya, jangan telunjuk saya, lihat telunjuknya sendiri.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imamnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Kita sambil belajar zikir ba'da sholat. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Yang Rasulullah SAW contohkan cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kayak tadi astagfirullahaladzim boleh. Tapi kalau niru Rasul, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu baca apa? Allahumma antas salam wa minka salam. Fahaina Rabbana bisalam. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus tasbih. Nggak usah kebut-kebutan, kita bukan pereli. Kita mau memuji Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kalau ada ahlinya ahli zikir, apa ini? Itu tadi punya orang dalam biasanya. Jangan. Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Enggak usah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33. Kalau mau gampang, 1, itu bareng-bareng. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jarinya saja yang pindah-pindah. Selesai, Allahu Akbar, tambahin kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis itu baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dah selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terus selesai baru berdoa. Yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, calon besan tadi. Minta lagi. Nah, ini pakai bahasa Indonesia boleh, tapi yang nggak boleh itu pakai bahasa Betawi. Songong. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih apa sama gue? Kan belagu banget ini. Bercanda. Ya. Boleh. Mu'alaf. Biarin. Mu'alaf mah boleh. Buat ibu apa sih nggak boleh, Bu? Yang lain ada lagi? Kelas? Baik. Alhamdulillah. Ya. Nggak. Ibu-ibu amin cuma didengar sendiri. Amin. Cukup dengar sendiri. Bapak-bapak baru dikeraskan. Sama kayak waktu kita talbiyah. Kalau kita umroh nih, bareng-bareng nih, amin. Kok nggak ada yang amin ya? Kepaksa banget. Bapak Ibu, mari kita talbiyah ini sedang menuju, kita sudah pakai ihram, kita menuju ke Masjidil Haram Mekah. Kita berangkat dari Madinah. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu-ibu jangan kenceng-kenceng, cukup didengar sendiri.
Gitu, sama kayak gitu. Kalau bapak-bapaknya suaranya bagus-bagus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ibu-ibu pelan, kenceng aja sih. Ini kayak banyak jago karaoke kayaknya di sini. Jadi ibu-ibunya cukup di rumah aja yang kenceng ya. Kalau lagi ibadah jangan. Baik. Begitu. Yang lain silahkan. Ya, silakan. Yang tadi yang kunut nazilah, mudah-mudahan ini engkau berikan azab kepada musuh-musuh Allah. Boleh begitu. Turunkan azabmu kepada mereka ya Allah. Tapi sesuai sama doanya tadi. Kan tadi kan kalau kunut nazilah ini, ya Allah berikanlah kemudaratan kepada suku Mudhor. Nah itu pas baliknya pas yang doa, iya. Kalau kita nggak tahu nih kapan baliknya ya, lihat aja imamnya tuh. Imamnya balik nggak? Kalau nggak usah. Ya. Setelah salam atau sebelum salam? Jangan dulu. Tuntaskan dulu salamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, berdoa. Ibu punya dalilnya? Ada hadisnya? Silahkan. Ya, nggak usah, lupakan. Nggak ada. Dari yang saya pelajari dari 3 kitab besar, nggak ada. Jadi kalau betul, kalau mau sebelum salam tadi, yang 4 tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, itu yang tadi, minal khubuthi wal khaba'ith, itu masuk orang mandi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, adzabil kubri, fitnatul mahya wa mamat, a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal, baru minta yang tadi. Maka doa yang tadi saya bilang surah 25 74 itu mencukupi. Insyaallah. Atau setidaknya Allahumma firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna sigharah, bentuk jamaknya. Selama ada imam tidak boleh. Kalau ibu mau sholat sendiri, serah lo dah. Bebas. Bebas. Karena kalau kita sholat sendiri itu nggak ada yang pakai timer. Ayo sujudnya sekian detik, nggak ada. Silahkan aja, bebas. Dan tidak harus sujud terakhir ya. Nggak boleh. Adanya imam untuk diikuti. Itu prinsip sholat. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau di saf pertama itu adakah yang membedakan antara balik dengan tidak baliknya? Baik. Sebaiknya yang sudah khitan dan sudah mukallaf yang di depan di saf pertama. Artinya kalau ada yang di bawah itu kita mesti tegur atau Boleh kasih tahu. Biasanya imam kalau yang paham fikih sholat, anak soleh di belakang ya sayang ya. Di saf kedua itu afdal. Afdal. Tapi kalau kira-kira anaknya bakal jadi troublemaker, biar dia jejer sama bapaknya, biar aja. Kalau anak dilepas tanpa bapaknya, terus kemudian, mending jangan, biarin aja. Nah, gitu. Bapaknya tahu diri. Kan kadang-kadang ada anak-anak yang, nyontoinnya. Kan repot gitu. Alhamdulillah Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin kita gerakan aneh-aneh, gampang-gampang aja. Maka kalau bawa anak itu yang sudah pasti yang mukallaf. Makanya umurnya nanti kalau kita pelajari pelajaran, bagaimana membawa anak itu umur 7 tahun diajarin sholat. Baru wajib sholat umur berapa? 10. Ini berapa umurnya? Nah, lagi belajar sholat. Begitu. Nanti kita pelajari yang lain. Ya, yuk. Oh, nggak mau nanya. Kirain apa? Oh, garuk-garuk tadi. Ragu-ragu. Sudah ya? Juga ngomong dari tadi. Ya, saya. Kalau sir cukup didengar sendiri aja. Ya, lafazkan. Dalam hati sebaiknya jangan. Harus di qomat kamit. Jadi nggak boleh Allahu Akbar.
Kan dalam hati. Nggak boleh. Tetap harus harus qomat kamit. Harus. Nggak harus. Kalau sir nggak harus. Baik. Ada lagi? Baik, kita ya. Ya. Baik, saya berusaha untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan dari beberapa nas yang ada. Urutannya seperti tadi. Jadi kalau misalnya ada ulama yang lain atau pakai hadis yang lain yang kira-kira bisa begitu, monggo silakan. Selama ibu yakin ada hadis yang mendasari itu, silakan. Karena ibadah kan ada dua, cuma ditujukan kepada Allah, diikuti Rasulullah SAW. Jadi itu aja. Setahu saya Al-Fatihah nggak pernah Rasulullah SAW baca habis sholat. Setahu saya ya. Mungkin saya kurang baca. Coba jadi cari. Ya. Boleh. Ada beberapa hadis tapi meskipun nggak terlalu kuat tapi boleh. Kalau mau bareng-bareng Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar boleh. Allahumma nas'alukal wa na'udzubika minan nar boleh. Tapi yang lazim ba'da sholat yang saya baca tadi itu yang lazim. Jadi tambahan-tambahan yang lain yang seperti tadi, nah itu mungkin bisa ditambahkan setelahnya. Gitu. Ya. Jadi saya berusaha untuk menampilkan dalil-dalil yang lebih kokoh, mana yang lebih soreh, itu yang saya hadirkan. Bahwa ada tambahan-tambahan yang lain, ibu mau berdoa apa saja termasuk buat calon besan tadi, boleh silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi doa mau pakai bahasa apa saja silahkan. Tapi selama kalau di dalam sholat tidak boleh melafazkan bahasa lain selain Arab. Jadi dalam hati. Nyarios Sunda ge tiasa, ngentikan Jawi ge saged. Wong kita galuh bercakap Palembang ndak apa-apa. Tapi yang nggak boleh tadi orang Betawi. Nggak ada juga orang Betawi berdoanya begitu. Ya Allah, gue minta sama lo kasih apa mau gue. Nggak ada lah. Ada orang Betawi sini ada yang gitu. Nggak ada lah. Pasti nggak ada. Yakin saya. Itu kalau ada malaikatnya marah. Udah bocah. Orang dantak pisan ini. Katanya. Bader. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Allahu minkum wastaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Kita sudahi sampai di sini. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.